Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para guru, para asatidz, segenap manajemen PT RA Tour and Travel, guru kita Ustaz Abdul Khalik, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah himpun kita di majelis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan ibadah umrah yang kita lakukan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah. Kita semua diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan, diberikan kehusyuan, diberikan kenikmatan. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kegiatan manasik ini, mari sama-sama saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk mengumandangkan kalimat talbiyah. Mudah-mudahan talbiyah yang kita baca akan senantiasa menghantarkan kita untuk rindu dan terus ingin menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Besok kita akan berangkat Selasa 31 Oktober 2023. Kemudian insyaallah kita berangkat pada jam 17.40. Insyaallah sampai di Dubai jam 23 lewat 5 menit. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, insyaallah kita melaksanakan ibadah umrah. Umrah itu adalah ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Umrah itu adalah amal ibadah yang sangat spesial, sampai pahalanya pun sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan,
al-umratu ilal amrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, tidak ada satu balasan yang terindah yang Allah berikan kepada mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berumrah disebut dengan duyufullah, duyufur rahman atau wafdullah, duyufur rasulillah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan al-hujjaju wal umar wafdullah in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu falah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. In sa'alu utu, kalau mereka minta dikasih sama Allah. Wa in da'u ujibu, ketika mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu falah, ketika mereka berinfak, bersedekah di tanah suci, akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Bapak Ibu, jadi insya Allah besok atau hari Kamis kita akan menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak menjadi tamu Allah? Menjadi tamu Rasulullah? Menjadi tamu Presiden senang nggak? Sekarang biasa aja Pak. Oh, sekarang biasa aja. Presidennya biasa aja. Misalkan kita dipanggil dapat undangan sama bupati, ya, pada seluruh jamaah NRA yang mengikuti manasik besok dapat undangan dari presiden ke istana, mau nggak? Mau? Nggak jadi umroh kalau gitu. Nah, berarti masih menunggu ya. Kan saya bilang besok. Kepada seluruh jamaah NRA yang mengikuti manasik besok mendapatkan undangan dari presiden ke istana, senang apa enggak? Ya kan besok berangkat pun. Kalau ke istana berarti ceritanya cerita dunia. Baik. Kita ke istana aja mungkin kita senang. Jadi tamu bupati, gubernur senang, apalagi jadi tamu Allah. Dan ketika kita datang ke rumah teman kita, sahabat kita, jadi tamu tuan rumah, dari bertamu kita ke rumah teman kita, sahabat kita, saudara kita, itu kan biasanya dijamu, ya kan? Datang ke NRA jadi tadi itu keluar dari lift, kemudian isi buku tamu, buka pintu langsung disuruh makan, dijamu kan? Kata Bapak Ibu memang udah bayar Ustaz. Apalagi kita datang ke rumah Allah, Allah jamu kita. Apa bentuk jamuan Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya ketika kita dipanggil, diundang oleh Allah menjadi tamunya? Tadi saya katakan dalam sebuah hadis, al-umaru wal hujjaju wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Insa'alu utu, kalau mereka meminta dikasih sama Allah. Wa inda ujibu, ketika mereka berdoa, doanya mustajab. Wa in anfaqu ukhlifalahu, ketika mereka berinfak, bersedekah, diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Itulah jamuan-jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamu. Nah kemudian kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari ambaro yu'ammil, yang artinya adalah meramaikan. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh hanya orang-orang beriman sajalah yang mau meramaikan masjidnya Allah. Maka orang yang berumrah itu adalah mereka yang meramaikan masjidnya Allah. Dalam hal ini adalah Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah, Multazam, Maqam Ibrahim, Safa, Marwah, Hijr Ismail, yang kesemua itu adalah merupakan tempat-tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa meminta mohon kepada-Nya. Nah kemudian ini langsung saja. Kira-kira manasiknya mau lama atau mau sebentar ya?
Halo? Lama. Oh, saya mau sebentar. Baik. Umrah itu memiliki rukun. Rukun itu kalau saja salah satunya kita tinggalkan, maka umrah kita tidak sah. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima adalah tertib. Jadi berumrah itu adalah berihram, bertawaf, bersa'i, bertahallul, selesai. Itu umrah. Apa itu ihram? Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu menjadi fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju rumah Allah, satu hal yang mesti kita terapkan dalam hati kita adalah luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho-Mu lah yang kami incar-incar dalam hidup ini. Ya Allah, berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Saya tanya, kira-kira Bapak Ibu besok berangkat umrah ini ikhlas apa? Ikhlas mana? Jawab yang kompak, ikhlas apa? Ikhlas. Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak ngomong kalau dia ikhlas. Kan ditanya, Pak. Jawabannya insya Allah ikhlas. Ini sudah kita lihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah ibu salehah, bapak-bapak saleh. Insya wajah-wajah penghuni surga insya Allah, dan wajah-wajah orang-orang yang penuh dengan masalah. Emang hidup ini penuh dengan masalah. Siapa yang di antara kita yang punya masalah? Boleh jadi yang paling banyak masalah itu yang ngomong. Ya. Nah kemudian, maka niat ini menjadi suatu fondasi. Kata Nabi, kami amal dunia asbah min amalil akhirah bi husni niyat. Berapa banyak amalan-amalan dunia akan menjadi amalan akhirat. Amalan-amalan yang kita sangka kalau kita lakukan tidak dapat pahala, tapi justru itu sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Bi husni niyat, niatnya bagus. Begitu sebaliknya, wa kam min a'malil akhirah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat. Salat itu amalan akhirat, baca Quran itu amalan akhirat, infak sedekah itu amalan akhirat, kemudian umrah itu amalan akhirat. Akan menjadi amalan dunia, dalam artian tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Bisuki niatnya jelek. Maka luruskan niat. Nah kemudian ihram. Ihram itu kan mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Coba kalau bapak-bapak pakai pakaian ihram warnanya pink, boleh nggak? Boleh nggak? Secara hukum. Atau hijab warnanya hijau, boleh nggak? Boleh. Cuman ya aneh aja. Praktekin besok pakai. Ya kan? Sunnah itu pakaian ihram warnanya putih. Kenapa? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Ketika kita menggunakan pakaian ihram warnanya putih, itu merupakan satu gambaran betapa ketika kita berihram itu seakan kita dilandasi kematian. Karena ketika kita mati, kita semua akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikapani. Dikapani itu dibungkus dengan kain putih, ya kan? Percis kain ihram yang kita kenakan. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena kita semua akan meninggal dunia, kita semua akan wafat, kita semua akan mati, kita semua akan mengalami detik-detik sakaratul maut.
kita semua akan dimandikan, kita semua akan dikafani, kita semua akan disolatkan, kita semua akan dikuburkan. Maka hamba Allah yang berikram itu seyogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita sebagai hamba Allah ingat dengan kematian, senantiasa ingat dengan kematian, ini adalah merupakan ciri hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi, "Aqyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah." Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka di sebuah ungkapan, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Dan yang kita minta dalam hidup ini adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Terus sekarang aminnya pelit amat sih. Bukan kampanye, amin. Kabulkanlah gitu. Ya, jangan diartikan macam-macam. Ini kita lagi mana sih? Ya, soal pilihan silahkan, tergantung pilihan masing-masing. Kalau saya ditanya Ustadz siapa? Ya saya nunggu ijtima ulama aja. Ya, baik ya. Nah kemudian yang selanjutnya, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Kalau dalam bahasa zikir orang-orang tasawuf itu, anta tarani, engkau melihat aku. Anta tanzuru ilayya, engkau menatap. Antallah, engkau adalah Allah. Antallah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau yang berhak disembah ya Allah. Jadi ketika kita bertawaf itu, kita sadar setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Coba, ketika kita melakukan amal soleh, merasa ditatap, diperhatikan oleh Allah, mestinya kalau kita salat sadar diperhatikan oleh Allah, baca Quran sadar diperhatikan oleh Allah, zikir sadar diperhatikan oleh Allah, maka kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik di jalan untuk Allah. Sehingga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, terutama di tanah suci, itu yang kita lakukan itu yang terbaik. Ikram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, sholat kita yang terbaik. Itulah makna sebuah doa yang kita semua sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri akan nikmatmu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untukmu. Insya Allah. Kemudian ketika kita bertawaf, Bapak Ibu, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan jarak jauh. Kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang-orang yang bertawaf itu adalah mereka yang seakan melepaskan ikatan-ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah bukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ketika kita bertawaf, mana filosofinya adalah
Ketika kita bertawaf seakan kita mengikuti ritualnya para malaikat. Karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertawaf mengelilingi arsy Allah. Kemudian mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Itulah bacaan yang disunnahkan dibaca ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, kemudian ketika kita bertawaf seakan kita dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka ketika kita bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, ruh kita bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Rukun umrah yang ketiga apa? Halo? Yang pertama yang kedua, yang ketiga sa'i, sa'ayas'a, artinya usaha. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Allah yang menentukan. Kewajiban kita itu adalah doa maksimal, ikhtiar maksimal. Barulah kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hamba yang berserah diri, yang bertawakal, yang mewakilkan seluruh urusannya kepada Allah. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti tujuan hidup untuk mencari kesucian ini. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun lagi menuju Safa. Dari Safa turun lagi kita menuju Marwah. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Tidak selamanya kita hidup, cepat atau lambat, kita semua pasti akan mati. Kita semua akan meninggal dunia. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Kehidupan manusia itu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rukun umrah yang terakhir. Apa itu? Halo? Tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Bagian bapak-bapak sunnah dicukur habis, sunnah dibotak. Satu ketika Rasulullah itu pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menghabiskan rambutnya, mencukur rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Doa Rasulullah itu sampai diulang 3 kali. Sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasul, bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau kita cukur habis, itu mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Kalau kita cuma pendekin saja, ya, itu kita mendapatkan doa 1 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka afdalnya untuk bapak-bapak besok nanti tahallul udah cukur habis aja. Mau ya? Insyaallah. Insyaallah. Itu kan ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Dalam sunnah itu ada kejayaan, dalam sunnah itu ada keberkahan, dalam sunnah itu ada kejayaan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Insyaallah. Dan kemudian nanti di kota Madinah itu yang pertama kita mengadakan kegiatan ziarah. Ziarah itu ada dua, ada ziarah dalam, ada ziarah luar. Ziarah dalam itu yang pertama ziarah ke Raudhah. Insyaallah nanti kita akan ke Raudhah. Cuma mekanisme untuk bisa masuk ke Raudhah sekarang ini agak sulit, karena kita akan menunggu tasrih, ya, yang diurus oleh petugas NRA. Jadi kita belum tahu kapan kita ke Raudhah. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam. Biasanya kalau bapak-bapak itu pada asar. Bahkan nanti biasanya 2:30 itu kita kumpul di lobi hotel, bapak-bapak. Kemudian nanti kita akan berjalan, ya, menuju Masjid Nabawi yang dekat Baki. Nanti setelah salat asar langsung kita mengikuti antrian untuk bisa masuk ke dalam Raudhah. Ibu-ibu itu biasanya itu pagi, ya, biasanya sebelum subuh kira-kira jam 3 pagi sudah kumpul untuk menuju masjid, biar nanti sholatnya kumpul bareng-bareng. Setelah sholat subuh kita langsung ikut antrian. Biasanya seperti itu. Biasanya bapak-bapak itu waktunya pada asar, ibu-ibu biasanya itu setelah sholat subuh. Nah, cuman waktunya nanti kita akan menerima informasi selanjutnya dari petugas yang ada di Arab Saudi, insyaallah. Nah, kemudian ketika kita di Raudhah, kita ziarah di Raudhah, kita akan antrinya lama. Sekarang ini antrian sekitar 1 jam. Kita antri, nah kemudian nanti kita akan bisa masuk ke Raudhah. Waktu yang diberikan oleh petugas Arab Saudi atau oleh para askar yang ada di dalam Masjid Nabawi itu sekitar 10-15 menit. Ya, kita masuk ke Raudhah. Kalau pagi ibu-ibu kita bisa melaksanakan sholat duha. Kalau belum masuk sholat duha, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu zikir doa. Jangan sampai gak berdoa. Oleh karena Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Maka doalah di situ. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka sungguh-sungguh berdoa di dalam Raudhah. Itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi kalau kita misalkan ibu sudah masuk waktu duha, bisa laksanakan sholat duha 2 rakaat, tambah sholat hajat 2 rakaat, kemudian doa. Bapak-bapak kalau dapatnya malam, bisa kita laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, langsung sholat hajat 2 rakaat, kemudian doa. Nah kemudian insyaallah nanti kita akan berziarah ke pemakaman Baki. Nanti kalau ada waktu, biasanya setelah kita ingin meninggalkan kota Madinah, kita akan ziarah ke ke Masjid Gumamah, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kita akan ke Thaqifah Bani Umayyah, insyaallah. Tapi itu program tambahan, bisa jadi bisa enggak. Tapi biasanya itu panitia mengarahkan ketika nanti kita wada meninggalkan kota Madinah, kita pamit ke makam Rasulullah SAW. Biasanya suka diajak sama Mutoib itu ke Masjid Gumamah, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masjid Sayyidina Umar. Kemudian insyaallah nanti kita akan ke Thaqifah Bani Umayyah. Bagaimana sejarahnya? Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh para mutoifin kita yang berada di Madinah, insyaallah. Nah kemudian nanti insyaallah kapan kita akan meninggalkan kota Madinah menuju Mekah? Coba lihat tanggal berapa itu? Ya, insyaallah nanti kita Madinah pun kita akan city tour kota Madinah. Itu hari Sabtu kita city tour kota Madinah. Tolong para seluruh jamaah yang ingin city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, sudah dalam keadaan berwudu.
Ya, karena sunnahnya begitu. Ketika kita ingin situr kota Madinah, terutama ketika kita ingin ziarah ke Masjid Quba, harus ada adab dan kesunahan yang kita lakukan. Ya, dari hotel itu sudah mandi, kemudian pakai pakaian yang rapi, sudah dalam keadaan berwudu. Man tatahhara fi baitihi, tsumma ata Masjid Quba, fa shalla fi sholatan kana ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, dari tempat tinggalnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka orang itu mendapatkan pahala 1 kali umrah. Subhanallah. Nanti setelah dari Masjid Quba kita akan ke kebun kurma, dari kebun kurma kita akan ke Jabal Uhud, nanti kita pulang kita akan ke Khandaq dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan mengikuti kegiatan ziarah luar ya situr kota Madinah. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan ziarah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti hari Ahad. Hari Ahad. Nah, ini mulai manasik di sini, Bu. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Hari Ahad sekitar jam 10:30 hendaknya seluruh jamaah sudah mandi sunnah ihram. Ya, jam 10:30 mandi sunnah ihram. Nah, kemudian bersihkan bulu-buluan, gunting kuku, itu sunnah. Pakai pakaian ihram, kemudian berwangi-wangian. Ingat, ketika kita berwangi-wangian, tolong dipakai di badan saja, jangan dipakai ihram. Ya. Nah, kemudian nanti sekitar jam 11 atau jam 11 lewat sudah berpakaian ihram, kita akan menuju Masjid Nabawi. Biasa masuk dalam masjid dan mengulurkan kaki kanan. Seusai melaksanakan, seusai masuk dalam masjid, ya laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Jadi sholat sunnah ihramnya itu, paham ya? Nanti kita di atas bis itu akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah di Masjid Bir Ali, di luar masjid, di atas bis. Nanti semua kita akan dibimbing oleh mutawif kita bagaimana lafaz niatnya. Kurang lebih lafaznya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Labbaik. Allahumma. Allahumma. Umratan. Umratan. Atau dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umratan. Nawaitul umratan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak Ibu sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Kalau yang belum hafal tenang aja, ikuti lafaz niat Ustaz, begitu aja. Ya, insya. Nah, yang mesti kita ingat setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, ketika itulah berlaku larangan ihram. Apa itu larangan ihram bagi laki-laki? Bapak-bapak, tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang tertutupi, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh bercembuk bagi suami istri, tidak boleh bertengkar, nggak boleh adu mulut, nggak boleh cekcok. La rafatha wa la jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata kotor. Tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itu semua adalah merupakan larangan ihram yang mesti kita ingat dan mesti kita jaga. Jangan sampai kita melanggarnya. Dan ketentuan ihram itu berlaku seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah ketika kita berada di Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Paham Bapak Ibu? Setelah kita niat umrah, mengetahui larangan ihram, dalam perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah, kita senantiasa disunahkan untuk mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak membaca kalimat talbiyah.
Yang laki-laki disunahkan untuk diangkat suaranya, yang ibu-ibu disunahkan untuk direndahkan suara. Perjalanan dari Masjidil Ali menuju Mekah sekitar 4-5 jam. Maka insya Allah sekitar jam 8 malam waktu Isya kita sampai di Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah. Hotelnya apa itu Bapak Ibu tadi? Swiss Al-Makrum. Oh, enak hotelnya ya, hotel bintang 5 itu. Baik ya, nanti kita akan ke hotel kita. Ya, insya Allah nanti di lobi hotel atau di atas bis kita akan mendapatkan kunci kamar kita masing-masing. Ya, biasanya itu dibawa semua taib itu menuju restoran terlebih dahulu. Ya, turun dari bis menuju hotel ke restoran makan malam. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk hotel kita masing-masing, kamar kita masing-masing. Ingat kita sedang berihram, maka larang ihram itu mesti kita jaga. Ya, sabun, sampo, cuci tangan, gosok gigi jangan pakai odol, cuci tangan jangan pakai sabun, tisu basah, itu larangan ihram. Nah, kemudian setelah itu sekitar mungkin jam 10 malam kita sudah dalam keadaan berwudu, kita akan turun menuju lobi hotel. Insya Allah kita sudah mendapatkan headset dari NRA. Ingat, headset yang diberikan oleh NRA itu sifatnya hak guna pakai, bukan hak milik. Setelah tahallul harus dikembalikan lagi. Jangan sampai hilang. Kalau hilang itu nanti kesian mutoibnya, bisa dipotong gajinya itu. Ada tanggung jawab dia, ya kan? Maka nanti itu kita sudah pakai kita sudah berihram, kemudian sudah dalam keadaan berwudu, kita pakai headset. Nanti seluruh jamaah kita akan turun dari hotel kita menuju Masjidil Haram. Masuk dalam Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan, terlebih dahulu kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir di dalam Masjidil Haram. Sebelum kita melaksanakan tawaf, terlebih dahulu kita melaksanakan sholat maghrib dan isya ya di jamak takhir qashar di dalam Masjidil Haram. Nah, setelah itu baru kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ingat gambar Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus yang memiliki 4 rukun. Memiliki 4 rukun. Ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini rukun Iraqi. Ini rukun Sami. Ini rukun Yamani. Rukun itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah pojok. Ya, sudut. Ini sudut Hajar Aswad. Kemudian rukun Iraqi, sudut Irak, sudut Sami, Yamani. Jadi ini rukun Iraqi ini. Kalau seandainya kita ambil garis lurus, dia sampai ke Irak. Kemudian rukun Sami kita ambil garis lurus ke Sam, Suriah. Yamani sampai ke Yaman. Ya. Kemudian kita start auto itu adalah pada rukun Hajar Aswad. Dan ingat, rukun Hajar Aswad ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian ada lagi tempat yang mustajab, multazam. Apa itu multazam? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad inilah multazam. Panjangnya sekitar 1,5 meter. Multazam itu dalam bahasa Arab asal kata dari iltazama, yang artinya adalah mesti. Maka orang yang berdoa di depan multazam mesti doanya dijabah sama Allah. Dan kemudian ini juga tempat mustajab Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Di atasnya itu ada mizar. Mizar itu artinya pancoran emas. Di bawahnya ini adalah Hijr Ismail. Ini tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ada satu keterangan, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ini tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, kadang-kadang umat Islam, orang-orang yang melaksanakan sholat di Hijr Ismail, mereka ingin doa di bawah pancoran emas. Karena itu tempat yang mustajab untuk berdoa di bawah pancoran emas. Nah, kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancoran emas.
Karena rumah saya di Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Ya. Ini adalah makam Ibrahim. Ya, ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Kita start tawaf itu di mana? Di sini. Ya, dengan sofa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nanti kita akan dipimpin doa sama guru kita, sama ustadz kita, sama utoy kita. Setelah doa bareng berjamaah itu dipimpin oleh utoy kita, silakan doa masing-masing. Kalaupun nanti kita sudah bergerak, yang penting gerak hati kita doa. Ketika kita melintasi sofa, melintasi marwah, harus ada bisikan-bisikan doa. Kenapa? Karena itu tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jangan sampai nggak berdoa. Bukit sofa, ya. Kemudian kita turun menuju marwah. Jarak antara sofa dan marwah sekitar 400 meter. Nah kemudian sofa marwah itu 1 kali hitungan. Marwah sofa 2 kali hitungan, sofa marwah 3 kali hitungan, marwah sofa 4 kali hitungan, sofa marwah 5 kali hitungan, marwah sofa 6 kali hitungan, sofa marwah 7 kali hitungan. Berawal di sofa, berakhir di marwah. Nah kemudian kita akan turun menuju sofa. Antara sofa dan marwah yang berjarak sekitar 400 meter itu, kita akan melewati lampu berwarna hijau. Nah seperti ini, ya, lampu berwarna hijau. Ya, ketika kita melewati lampu berwarna hijau ini, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'zul akram. Baik ya, sebelum kita teruskan, lihat syarat-syarat sah sa'i dilakukan setelah tawaf. Yang kedua, dilakukan di tempat sa'i atau mas'a. Sa'i itu adalah amalnya, mas'a itu tempatnya. Nah kemudian sebanyak 7 kali, dimulai dari sofa, diakhiri di marwah. Sunnah sa'i ya, dilakukan dengan berjalan kaki, menutup aurat, kemudian suci dari hadas. Afdolnya itu kita punya wudu. Kalaupun kita batal wudu, nggak apa-apa, kecuali tawaf. Tawaf itu wajib punya wudu, karena tawaf itu seperti sholat. Ya, dan kalau seandainya kita nanti batal wudu ketika tawaf, itu mutawaf itu nggak bisa anterin, gitu ya, karena bisa sendiri atau bisa dampingin sama ustadz. Tapi kalau jamaah begini sepertinya cuma sendiri. Maka nanti siasati ketika kita makan malam itu, yang pertama makannya jangan banyak. Yang kedua minumnya juga terlalu banyak. Yang ketiga doa. Itu kan di tanah haram. Setiap doa mustajab. Sebelum kita melaksanakan tawaf, kita doa, ya Allah, saya ingin bertawaf, saya ingin melaksanakan ibadah, saya ingin sholat, ya Allah, jaga wudu saya, ya Allah, jaga wudu saya. Insya Allah nanti tidak akan keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Paham ya? Nah kemudian dia teruskan, ketika kita bersa'i antara sofa dan marwah, kita akan melewati ya lampu berwarna hijau. Maka yang laki-laki itu disunahkan untuk berlari kecil sambil baca doa. Ayo, Rabbighfir, ayo. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'zul akram. Terus kita bergerak menuju marwah. Nanti sebelum kita sampai ke bukit marwah, kita membaca doa, Innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai kita di marwah, kita balik lagi, kita mutar menuju sofa. Ya, ingat, kalaupun nanti tidak ada doa yang dibimbing oleh mutawif kita, ketika kita melewati marwah harus ada bisikan doa, karena itu tempat yang mustajab. Turun kita dari sofa menuju
warwah. Kita melewati lampu berwarna hijau lagi, yang laki-laki disunahkan untuk berlari dari kecil sambil membaca doa in rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Kita lakukan sebanyak 7 kali putar, berawal di sofa, berakhir di malam. Sekitar jam 1 malam, setengah 2 malam selesai. Ya. Kemudian nanti kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang selanjutnya adalah tahallul. Ingat, sekarang ini kita melaksanakan tahallul tidak bisa di dalam Masjidil Haram. Namun kita keluar ke kanan, nanti di situ ada tempat khusus untuk melaksanakan tahallul. Jadi sekarang itu kalau kita ingin pulang dari Masjidil Haram setelah kita melaksanakan umrah, setelah tahallul, itu tidak bisa mengambil jalan pintas masuk ke dalam Masjidil Haram. Akan tapi kita harus belok ke belakang, harus ke kanan, kemudian mengitari Masjidil Haram, baru kita menuju hotel kita. Kalau dulu kan enak ya setelah tahallul kita turun ke bawah, ya kan, kita belok ke kanan, ke atas, ya kan, lewati area tawaf yang atas atau yang bawah juga bisa, langsung kita menuju hotel kita. Nah, tapi sekarang ini kita selesai sa'i, kemudian kita keluar Masjidil Haram, belok kanan itu, nanti di situ ada tempat kita untuk melaksanakan tahallul, baru kita akan pulang menuju hotel kita, memutari Masjidil Haram. Insya, jadi olahraga pagi. Biasanya kan itu jam 1 setelah baru selesai, ya kan? Jadi olahraga kita, ya, tawaf, kemudian berjalan untuk menuju hotel kita. Nah, kemudian jangan lupa, ya, sampai kita di hotel setelah melaksanakan umroh, kita bersih-bersih, kemudian istirahat sejenak, langsung nanti menuju Masjidil Haram lagi. Ya, kita melaksanakan sholat subuh, pastikan 1 jam sebelum subuh kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat taubat dan lain sebagainya. Ya, nanti sampai kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam Masjidil Haram. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti kita akan mengadakan city tour kota Mekah. Kita akan mengadakan city tour kota Mekah. Tolong kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, dari hotel itu sudah mandi ihram, pakai pakaian ihram, sudah berwangi-wangian, naik bis sudah dilakukan di berwudu. Nanti kita akan ziarah ke Jabal Tur, ke Jabal Rahmah, ke Muzdalifah, ke Mina, terakhir nanti kita akan ke Ji'rana. Insya Allah. Nah, kita tunggu suaranya sebentar ya. Ingat kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, dari hotel itu sudah mandi sunah ihram, pakai pakaian ihram dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan ziarah ke Jabal Tur. Kita akan ziarah ke Jabal Tur. Nah, kemudian nanti kita akan ke Jabal Rahmah. Setelah itu nanti kita akan ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, dan nanti kita akan berakhir di Masjid Ji'rana. Nah, kemudian bagi yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, maka mikot yang kedua itu adalah di Masjid Ji'rana. Nanti kita masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Nanti kita akan menuju bis. Di atas bis kita akan sama-sama menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh yang kedua. Dan umroh yang kedua boleh diniatkan untuk siapa? Untuk ibu kita yang sudah meninggal dunia atau kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Namun ingat, 1 kali umroh itu untuk 1 nama. Ya, maka ada istilah badan umroh. Ada badan umroh. Nanti di atas bis kembali lagi kita akan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma umratan. Ya, kemudian yang ingin membatalkan untuk keluarganya bisa dengan lafaz niat labbaik Allahumma umratan badalan an siapa lillahi ta'ala.
Ustaz, saya pengen nih keluarga saya semua dibadalin nih Ustaz. Kakek, nenek, ayah, ibu, istri, atau mungkin kakak yang sudah meninggal dunia. Udah, kalau kayak begitu nanti tulis namanya, kasih ke Ustaz yang ada di atas bis. Ustaz, tolong badalin keluarga saya nih, namanya ini. Ya, namun ingat syarat dan ketentuan itu berlaku. Biasanya ada biayanya gitu Pak. Kita 350 real. Ya. Nah, kemudian nanti kita kembali bertawaf, bersa'i, bertahallul untuk umrah yang kedua. Ya, hingga nanti kewajiban kita itu adalah melaksanakan tawaf qada ketika kita ingin meninggalkan kota Mekah. Ya, nanti dari Mekah kita akan menuju Jeddah dan langsung ke Dubai. Dubai kemudian ke Jakarta. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Itulah gambaran manasik yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat.